Salam badai. Hari ini saya sedang memegang buku Hukum Agraria Indonesia. Buku ini adalah himpunan peraturan perundang-undangan hak atas tanah. Jadi buku ini dibuat oleh Profesor Budi Harsono. Nah, di dalam buku ini tentu semua mahasiswa atau semua badai yang pernah merasakan kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pasti familiar dengan buku ini. Nah, di dalam buku ini pasti ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Saya tidak akan mereview buku secara keseluruhan, tapi hanya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah masyarakat yang sebetulnya bisa dibaca langsung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang ada di dalam buku ini. Oke. Lantas pertanyaannya, apa yang menjadi latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960? Jadi badai, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, kita itu masih menggunakan peraturan yang ada di negeri Belanda. Artinya yang ada di negeri Belanda diterapkan di kita. Di samping itu jadi ada dualisme pada saat itu. Nah, diantaranya ada Agraris Wet, yaitu Stadblad 1910, 1872 dan 1925. Juga yang saat ini masih kita pakai yaitu BW di buku 2. BW ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat ini kita masih pergunakan. Jadi di buku 2 itu sepanjang tentang bumi, air serta kekayaan lainnya. Lalu juga samping itu yang tadi saya sampaikan ada dualisme. Jadi hak atas hukum adat, hak atas tanah pada saat itu masih diberlakukan. Nah, dualisme itu tentu tidak memberikan kepastian buat masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang diharapkan bisa memberikan kepastian hukum, dan pada saat itu ada revolusi hak atas tanah. Jadi terbitnya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat itu menjadi harapan buat masyarakat Indonesia tentang hak atas tanah. Badai, jenis-jenis hak atas tanah sebenarnya sudah ada di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria ini. Jadi jenis-jenis itu adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, lalu hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana diatur di dalam pasal 53. Seperti apa sih? Seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Pertanyaannya, boleh nggak sih warga negara asing memiliki hak atas tanah di bumi Indonesia ini? Ya jawabannya boleh, namun hanya sebatas tentang hak pakai dan hak sewa. Dia tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Untuk jangka waktu hak guna bangunan atau HGB, jadi jangka waktu HGB ini adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun. Nah, jika 30 tahun diperpanjang 20 tahun dan selama 50 tahun itu sudah habis, badai bisa perbaharui di atas tanah yang sama untuk memohonkan kembali hak guna bangunan atas tanah tersebut. Hak milik adalah hak turun-temurun, penuh dan terkuat yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Jadi hak milik ini dapat dimiliki oleh seseorang, tapi tentunya harus seorang warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditentukan atau diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Badai, memang ketika bersengketa ini akan menjadi suatu sengketa yang pelik, butuh energi dan butuh
guna yang besar serta menguras tenaga dan pikiran. Artinya memang ada dua tipe di dalam bersengketa, yaitu sengketa antara badai sebagai subjek hukum dengan subjek hukum lainnya seperti orang atau badan hukum. Nah itu mungkin badai bisa masuk atau bersengketa berupaya hukum di pengadilan negeri. Tapi jika badai bermaksud untuk membatalkan suatu produk atau keputusan yang dinamakan besiking atau ingin membatalkan suatu sertifikat, badai dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara karena ini berkaitan dengan pembatalan sertifikat. Jadi dirasa bahwa badai telah memanfaatkan tanah, telah merasa memiliki hak atas tanah, tiba-tiba terbit sertifikat atas nama orang lain. Nah, badai dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Mungkin hanya demikian badai yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, badai dapat membaca ini secara mendalam atau badai dapat menghubungi lawyer-lawyer terpercaya. Salam badai.